Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thalita Eza Nurasmi, NRP 19. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma pencarian. Algoritma pencarian adalah metode-metode sederhana yang digunakan untuk mencari sebuah penyelesaian di suatu masalah. Nah, di sini kita punya contoh kasus. Bisa kita lihat di sini ada grab, kemudian terdapat not dan juga cost di tiap node-nya. Contohnya ini dari root S ke B itu cost-nya 2, kemudian S ke A cost-nya 4. Kemudian di sini juga disediakan tabel yang mana menyimpan value dari tiap node untuk menuju jaraknya. Kemudian dari graph seperti ini akan kita rubah ke dalam bentuk tree. Jadinya akan seperti ini. S-nya sebagai root dan Z sebagai tujuannya. Kemudian kita akan menyelesaikan kasus yang tadi dengan menggunakan metode breadth first search. Breadth first search ini lintasannya dari awal ke akhir. Jadi lintasannya akan menjadi seperti ini. Dan sequence-nya berarti SA, BB, DAC, C, dan kemudian tujuannya Z. Kemudian yang kedua ada deep first search. Deep first search ini lintasannya dari kiri. Jadi lintasannya akan ke kiri sampai ke tujuannya. Jadi sequence-nya akan menjadi SABC DZ. Kemudian yang ketiga ada best first search. Pada metode ini kita menggunakan patokannya yaitu tabel yang mana menyimpan jarak dari tiap node ke tujuannya. Dari sini kita akan memilih jarak yang lebih singkat ya. Jadi misal dari root-nya S, kita mau ke A, itu 15, sedangkan bila melewati B, cost-nya adalah 14. Jadi kita memilih lintasannya untuk ke B, dan kemudian dari B ke C, karena C lebih singkat dibandingkan dengan A, dan seterusnya sampai ke tujuannya. Kemudian yang keempat ada hill climbing. Hill climbing ini pengembangan dari breadth dan juga deep first search tadi sebelumnya. Untuk mencari penyelesaiannya, lintasannya kita akan cari cost yang terkecil. Jadi dari root, dia mau ke node A atau node B, itu pertimbangannya dari cost-nya. Karena ke B lebih kecil, maka jalannya akan ke B, dan kemudian akan melihat child-nya mana yang lebih kecil, cost-nya A, kemudian D, kemudian C, dan kemudian tujuannya. Kemudian ada A-star search. A-star search ini sama seperti best first search sebelumnya. Untuk mencari lintasannya kita melihat tabel. Namun bedanya value node ke jarak Z-nya itu ditambahkan dengan cost-nya yang ada di tree-nya. Jadi misal dia mau ke B. Jadi B itu value-nya berapa? 14. 14 itu akan ditambahkan dengan 2. Dan jika ke A, maka si A 15 akan ditambahkan 4. Di sini nilainya akan menjadi 19, dan di sini nilainya akan menjadi 16. Karena ke B lebih kecil, maka lintasannya melalui B, dan seterusnya. Kemudian yang keenam ada branch and bound. Branch and bound ini cara mencari penyelesaiannya adalah dengan mencari cost terkecil dari tree-nya, seperti
yang bisa kita lihat pada gambar, dari root dia menuju B karena memang cost yang terkecil adalah 2. Dan kemudian dari B akan ke A, D, C, dan kemudian ke tujuannya. Kemudian yang ketujuh ada dynamic programming. Metode ini itu sama dengan branch and bound, namun apabila pada lintasannya sudah ditemukan mana yang terkecil dan yang terbesar, maka untuk yang terbesar tidak akan dilalui lagi. Jadi dia akan langsung mencari ke yang paling kecil. Intinya sama saja seperti branch and bound. Kemudian ini ada contoh masalah berikutnya, yaitu seorang petani ingin memindah dirinya sendiri, seekor serigala, seekor angsa gemuk, dan seikat padi yang berisi menyeberangi sungai. Sayangnya, perahunya sangat terbatas. Dia hanya dapat membawa satu objek dalam satu penyeberangan. Dan lagi dia tidak bisa meninggalkan serigala dan angsa dalam satu tempat, karena serigala akan memangsa angsa, demikian pula dia tidak bisa meninggalkan angsa dengan padi dalam satu tempat. Kemudian dari masalah ini bisa kita jadikan graf dan bentuknya akan seperti ini. Kemudian kita buat menjadi tree dan akan menjadi seperti ini. Lalu kita akan mencoba mencari penyelesaian dengan metode deep first search. Seperti contoh yang kita lakukan sebelumnya, deep first search ini lintasannya dari kiri. Jadi dari root dia akan bergerak ke arah kiri menuju node tujuannya. Dan kemudian yang kedua ada breadth first search. Kita akan mencari tujuannya dengan melintasi melalui rootnya awal ini, kemudian menuju akhir, yaitu tujuannya. Sama seperti contoh sebelumnya. Kemudian ada masalah yang kedua. Ada 2 buah teko, masing-masing berkapasitas 4 galon untuk teko A dan 3 galon untuk teko B. Tidak ada tanda yang menunjukkan batas ukuran pada kedua teko tersebut. Permasalahannya, bagaimanakah kita dapat mengisikan tempat 2 galon air ke dalam teko yang berkapasitas 4 galon? Nah, setelah kita baca permasalahannya, kita bisa menggambarkan ruang keadaannya dengan membaca aturan-aturan masalah teko dan akan menjadi seperti ini. Dari graph ini, kita akan convert ke bentuk tree. Jadinya akan seperti ini tree-nya. Kemudian langsung saja kita akan mencoba menyelesaikan dengan metode deep first search. Lintasannya yaitu dari kiri. Dari root, kita akan bergerak ke arah kiri hingga ke tujuannya. Kemudian kita akan menyelesaikan dengan metode breadth first search, yaitu dari node awal atau rootnya sampai node tujuannya. Jadi bergeraknya seperti ini sampai tujuannya. Kemudian ada masalah yang ketiga. Suatu proses dapat dinyatakan sebagai serangkaian perubahan dari suatu keadaan ke keadaan lainnya. Tentukan urutan proses dengan biaya minimum yang memerlukan perubahan dari keadaan A ke keadaan Z dengan menggunakan metode best first. Nah, di sini sudah disediakan grafnya dengan cost-nya. Langsung saja kita ubah ke bentuk tree-nya. Dan kita selesaikan dengan metode best first search, yaitu lintasannya yang kita tentukan dengan cost terkecil. Dari A ke C,
A ke C cosnya ada 5. Sedangkan A ke B cosnya adalah 3. Kemudian kita lanjut ke not E, kemudian G, dan kemudian Z. Dengan masing-masing cosnya 5, 3, 2, dan 3. Kemudian kita total, ini adalah hasil, maksudnya total cosnya sebesar 13. Lalu kita akan menyelesaikan menggunakan metode branch and bound with dynamic programming. Kedua metode ini memiliki persamaan yang sama, yaitu mencari lintasannya dengan mencari cost terkecil. Namun perbedaannya ada di dynamic programming, jadi dia akan membuang lintasan yang cost-nya terlalu besar. Jadi untuk lintasannya menjadi A, C, E, G, dan Z dengan masing-masing cost-nya 5, 3, 2, dan 3. Dan apabila ditotal cost-nya sebesar 13. Kemudian dari algoritma pencarian kita beralih ke game playing. Di sini kita ambil contoh dari game NIM. Cara bermainnya yaitu dengan membagi total batang dengan kemungkinan membagi sebanyak 2 dan tidak boleh ada angka yang sama. Jadi kita langsung saja, kita diminta untuk membuat semua kemungkinan jalan dalam game NIM dengan jumlah batang 11. Dari semua kemungkinan jalan tersebut, berikan semua nilainya dan berikan salah satu contoh bagaimana permainannya berjalan. Yang pertama kita akan mencari semua kombinasi dari 11. Pertama kita akan bagi dulu kedua, dan kemudian pada akhirnya kita akan bagi sampai 10 bagian. Kita akan coba untuk mensimulasikan permainan game NIM ini. Yang pertama, ini kita sebagai komputer, dan di sini juga ada lawan atau ya lawan dari komputernya. Jadi ada 2 player di sini, komputer dan juga lawan. Yang pertama, maaf sebelumnya. Di sini ada keterangan 1 dan juga 0. Itu kita asumsikan bila 1 artinya menang dan bila 0 artinya kalah. Oke, kita akan langsung coba simulasikan. Pertama, sebagai komputer akan memilih kemungkinan supaya dia menang. Misal, si komputer akan memilih 83. Lalu kemudian giliran si user, dia akan memilih kemungkinan untuk menang. Misal dia akan memilih 632. Dan kemudian selanjutnya komputer akan memilih supaya dia menang lagi. Dia pilih 4322. Kemudian si lawan akan memilih kemungkinan supaya dia menang. Jadi dia akan pilih 4221. Dan kemudian sekarang giliran komputer. Komputer akan memilih 322211. Yang mana artinya itu pilihan dia untuk menang. Dan kemudian si user akan memilih 22221111 yang mana artinya menang. Jadi di sini hasil akhirnya si pemenangnya adalah si lawan itu tadi. Kemudian berikutnya ada metode alpha beta planning. Alpha beta planning itu algoritma yang memanfaatkan cutting atau memotong bagian yang tidak diperlukan. Dan untuk itu kita bisa langsung simulasikan cara bermainnya. Di sini kita akan asumsikan alpha yaitu si max-nya dan beta min-nya. Jadi untuk alpha-nya kita
mencari nilai terbesarnya. Sedangkan betanya kita mencari nilai terkecil. Jadi kita akan mulai dari bawah. Di sini kita bisa lihat 4 dan 8 karena dia di kondisi yang minim. Jadi 4 adalah nilai betanya. Dan kemudian untuk ke atas itu kondisinya max atau kita mencari nilai alfanya. Bagaimana cara mencari nilai alfanya? Kita cari nilai yang terbesar yaitu 8. Jadi 8 yang tadi akan naik. Kemudian di atasnya lagi kondisi minim. Maaf. Jadi setelah itu kita coba cari untuk di branch yang lain 2 dan 7 dalam kondisi yang min. Jadi kita ambil nilainya 2 dan kemudian pada kondisi max si 7 akan naik karena mencari nilai yang terbesar. Dan kemudian pada branch ini kita cut karena sudah tidak memenuhi syarat. Jadi si 8 ini sudah jelas lebih besar dibandingkan dengan 7. Jadi udah tidak digunakan lagi. Dan sama untuk contoh yang maksud saya sama seperti branch lainnya yang tidak digunakan lagi. Itu karena tidak memenuhi syarat. Kemudian kita beralih ke branch yang lain. Di sini ada 12 dan juga 1. Di sini sudah tidak memenuhi syarat, jadi kita coret. Kemudian kita akan naik ke kondisi max-nya, yaitu 12. Jadi 12 akan naik. Dan kemudian pada branch yang ini, 21 dan juga 5. Untuk min-nya nilainya 5. Dan mengapa dicoret atau di-cut? Karena tidak memenuhi syarat. Jadi 21 ini sudah jelas lebih besar dari 5. Jadi dia sudah di-cut. Kemudian pada kondisi max-nya nilai 21 ini akan naik ke atas. Jadi di sini nilainya sebenarnya 21 karena ininya meleset di sini, jadi mohon maaf sebelumnya. Dan di sini jadi akhirnya ada 2 nilai di branch ini, 12 dan juga 21. Kemudian atasnya diminta untuk kondisi min. Jadi kita memilih 12 atau 21, jadi 12 yang terkecil jadi 12 naik. Dan kemudian berikutnya kondisi max. Di mana di sini terdapat 7 dan juga 12. Jadi max-nya adalah 12. Dan karena di branch ini nilainya 12 sama, jadi untuk kondisi min-nya kita ambil 12. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri untuk penjelasan mengenai algoritma pencarian dan juga game playing. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.